Selamat pagi teman-teman. Akhirnya ada lagi video baru setelah akhir tahun lalu gitu ya, baru kesempatan untuk bikin video lagi teman-teman. Dan untuk video kali ini kita lagi nggak pakai Vario 160 kita atau Sincum, tapi kita sekarang lagi nyoba teman baru ya, si Ucup atau TVS Ronin. Untuk sekarang kita posisi ada di Jalan Raya Bogor. Sebentar lagi kita akan masuk ini nih, Sentul. Terus rencananya lewat Bukit Pelangi dengan tujuan yang nggak jelas. Karena tujuannya sebenarnya mau ya coba tipis-tipis motor ini lah, karena ini motor baru 1100. Selama 1100 itu cuman dipakai buat manasin ngejar KSG 1 atau servis gratis doang, sama beberapa kali PP kerja teman-teman. Belum apa ya, untuk dibawa lebih gitu dari area Depok, Sentul atau Bekasi ya tempat saya kerja, itu belum. Dan kita nggak tahu nih akan kemana, karena juga saya terbatas hanya bisa pagi aja untuk ngetes ngefeel gimana si Ronin ini kalau di jalan yang agak lama atau jauhan aja sih teman-teman. Dan kemungkinan besar si Ronin ini atau si Ucup, bukan kemungkinan besar sih, memang sudah dapat dipastikan perjalanan-perjalanan kedepannya tuh untuk perjalanan jauh atau touring akan ditemani oleh si Ucup ini. Dan si Ucup akan fokus untuk nguli aja. Jadi kita teman-teman, karena perjalanan saya dari rumah ke tempat kerja tuh udah agak jauh, jadi biar si Encum tuh atau si Vario saya itu nggak yang ini banget lah, capek banget secara tanda kutip ya. Jadi ya misahin antara motor hobi sama motor kerja teman-teman. Dan ini kita mulai masuk Sentul. Target sih sampai puncak pas ya, atau Masjid Ataun lah paling enggak. Habis itu langsung balik lagi, bener-bener yang langsung PP. Ya nanti kita lanjut lagi kalau misal ya udah ada di mana gitu, karena pasti kalian udah tahu banget lah Sentulnya kayak gimana. Oh ini BP, coba kalau di sini dia udah stok lagi apa belum, karena di beberapa tempat kemarin saya udah ngisi BP. Oh ya udah ada. Oke, nanti lanjut lagi ya. Untuk performasi TVS Ronin ini teman-teman, secara overall saya suka banget secara torsi ya, karena sebelumnya saya pakai Vario 160 itu perlu di tuning dikit carry-annya gitu ya, baru torsinya tuh enak. Nah untuk si TVS ini ya, sebelumnya sih saya emang belum pernah pakai motor kopling manual ya, kopling manual, naked bike atau motor model sport laki kayak gini lah sebelumnya. Jadi ini motor pertama saya yang benar-benar saya pakai. Kalau misal nyoba-nyoba sih udah pernah, kayak misal Satria FU atau Jupiter MX ya, kopling manual tuh pernah lah. Cuman ya nyoba doang, minjem punya teman gitu loh. Cuman kalau yang kepemilikan buat make daily atau terus-terusan ya baru kali ini teman-teman. Jadi ini enak banget ya, walaupun memang di atas 85 ini udah agak getar menurut saya, karena memang torsinya itu di putaran bawah ke menengah, walaupun 225 cc ya. Cuman nggak tahu, nanti saya pengen coba untuk ganti oli, karena ini masih oli bawaan 1030. Nanti ya saya rencana mau ganti ke 1040 dengan merek, kalau nggak X-Star ini Federal Racing yang 1040, karena di Vario 160 saya pakai Federal Racing yang buat Matic tuh yang 1040 juga. Itu enak banget teman-teman, dan beberapa orang juga bilang itu oli enak kalau dipasangin ke Ronin ini.
Hampir kelupaan. Ini itu hari Minggu jam setengah 6. Tadi kita mulai dari Depok, dari daerah Citayam Depok. Itu jam 5 kurang 10 lah kalau nggak salah tuh. Ya anggap aja jam 5. Terus setengah jam ini udah, ya sekitar setengah jam udah masuk ke Ion atau Sentul City. Jadi kita lewat Bukit Pelangi ya. Oh ya, BP di mana-mana udah restock lagi memang teman-teman. Aman lah. So ini isinya Pertamax turbo. Terus juga ini ngendepnya tuh kayak udah seminggu 2 minggu gitu, karena memang ini motor jarang dipakai. Tapi untungnya untuk Ronin ini sendiri ini udah bisa spesifikasi etanol 20%, jadi aman lah ya kalau misal pun pakai bahan bakar yang ada etanolnya. Yang nggak aman pewarnanya aja sih. Perta itu entah kenapa pewarnanya gampang banget FD. Di Vario saya tuh selalu FD, udah pasti FD, pakai Pertabo merah, pakai Pertamax kayak biru. Tapi kalau pakai yang lain itu enggak teman-teman, enggak FD, warnanya nggak nyampur ke oli. Makanya ini karena motor baru, takutnya FD juga ya, gitulah. Saya agak-agak khawatir sebenarnya. Makanya ini juga salah satu alasannya adalah untuk menguras dan juga manasin si Ucup ini secara alami gitu. Supaya nanti kalau udah kosongan atau tangki kosong, kita bisa langsung isi ini BP. Kita masuk ke Bukit Pelangi. Orang-orang pada mau main golf kali ini. Sudah pada foto-foto aja, mantap. Sekarang suhu yang dirasa 24 derajat teman-teman. Lumayan lah ya, baru sekitaran Sentul 24 derajat. Semoga waktunya cukup nih, nanti kita coba ke atas ke puncak pas, terus udah langsung turun lagi. Saya benar-benar penasaran banget kayak secara total tuh torsinya si Ronin tuh kayak gimana. Walaupun udah kebayang sih dari sini juga gitu ya, udah berasa enak banget. Cuman mau dapat feel ya full lebih lama gitu lah, karena ini belum kemana-mana teman-teman. Rencana nanti minggu depan insya Allah, minggu depan di hari ini ya, kalau video ini tayang sih saya belum tahu kapan. Itu mau muter 360 lagi kayak dulu video pertama kali saya di YouTube. 360 ini Pangrango. Jadi nanti ke Cianjur, Sukabumi, Cibadak, ya ke arah Cibadak, terus Cigombong, udah nembus lagi ke Ciawi atau sebaliknya lah, pokoknya itu. Atau kalau ada perubahan rute ya nanti kita lihat aja lah ya. Terus setelah itu saya mau ke entah Baduy atau Citorek sama bapak saya. Cuman kalau Citorek lagi musim hujan, cuman kemungkinan Baduy beli duren. Kemudian Desember insya Allah saya mau ke Lampung sama bapak saya juga, bawa si Ucup ini juga. Ya ini tanjakan gini aja teman-teman, dia mintanya gigi 3 loh. Dia kalau arah keluar Bukit Pelangi ya, maksudnya udah mau nyampe ini nih, keluar dari jalur Bukit Pelangi, tanjakan kayak gini mintanya gigi 3 guys. Gigi 2 udah ngeden dia, minta naik. Jadi emang gokil banget sih ini motor. Dan ini juga salah satu alasannya saya kenapa milih motor ini. Cuma nanti ya sembari jalan lah ya saya jelasin kenapanya. Salah satunya adalah torsinya yang gokil habis.
Jadi buat saya yang ya, kalau touring itu seringnya di ya medan-medan yang kayak gini, atau prefernya medan kayak gini tuh jadi enak gitu. Cuma nanti lengkapnya alasan kenapa saya milih itu nanti kita jelasin lah ya. Ya, kita udah masuk di Jalan Raya Puncak, teman-teman. Kayaknya sih agak padat ya kayaknya. Cuman ya let's see aja lah. Kita coba adaptasi juga bahwa si Ucup ini jalan menanjak agak macet dengan kopling manual. Karena biasanya saya bawa Matic, tinggal gas rem aja. Walaupun macet ya udah nggak ada kekhawatiran gimana gitu. Nah kalau kopling ini kan kopling manual, ya kalau yang nggak biasa atau apa kan kadang ketahan atau ditahan atau kebakar atau bau angus gitu loh. Matic juga kayak gitu sih. Cuman Vario saya si Incum tuh kemarin udah saya ganti kirian lah, jadi lebih pede gitu. Dan nggak kenapa-napa juga sih sejauh ini kalau macet. Cuman kalau ini nih kopling manual, kita lihat sejauh ini sih tanjakan macet ini enak banget ya, nggak pakai ngeden atau apa. Ngedennya malah ngeden minta naik gigi, kocak. Kayak gigi 4 coy, tadi gigi 3 maunya naik dia. Memang motor yang untuk segmen jalan jauh gitu ya, memang benar adanya. Nah, ini udah di depan Kopi Klotok, teman-teman, udah mulai ada kemacetan. Kopi Klotok situ bukanya setengah 10 ya. Kalau di Jogja kan dari subuh juga udah buka dia. Nah kita lihat nih sampai mana kemacetannya. Semoga nggak lama ya. Karena saya nggak punya banyak waktu. Karena benar-benar niatnya naik terus turun, atau mungkin nih sarapan terus turun gitu. Wah, seger banget teman-teman. Sekarang udah pukul 6.17. Tadi macet cuman sampai depan Grand Usu doang, itu ternyata ada pengajian gitu. Biasalah macet parkiran sama orang nyebrang. Dan setelah itu tuh ya udah langsung lowong lagi aja kayak gini lah. Rasanya udah lama banget saya nggak ke puncak. Semenjak punya anak, teman-teman, alhamdulillah ya jadi berkurang, atau memang belum kemana-mana sama sekali saya. Jadi baru ini lagi nih, baru bisa dapat restu dari istri, walaupun masih terbatas. Jamnya cuma nyampe jam 9. Soalnya saya masih ada ya acara lagi sama keluarga. Tapi kita inilah, berjalannya waktu kita laksanakan lagi touring-touring yang lebih jauh lagi. Tadi pas macet tanjakan sih emang enak banget teman-teman. Cuman kalau akselerasi ya jangan disamain kayak Vario ini atau Sincum Vario 160 gitu kan. Itu kalah teman-teman kalau misal akselerasi. Ini kan memang fungsinya torsi ya. Memang karakter mesin ini square, jadi torsinya tuh enak banget, mantep banget. Tapi kalau buat akselerasi, buset. Jangan diharap dah. Nah, kalau kayak gini-gini enak. Di saat yang lain melambat, ini magas aja. Kalau minta naik gigi,
Dinginnya sekarang 22 derajat. Ini sarung tangan model begini udah pasti tembus lah ya. Sarung tangan touring saya biasanya aja ini berasa, apalagi ini yang bahan sama potongannya 3/4. Sip, akhirnya kita masuk ke ini nih, area puncak. Ya udah rest area Gunung Mas. Sepertinya sih sejauh ini nggak ada one way ya teman-teman. Karena biasa kalau ada one way ini biasa di sini ada ini blok-blok pelangnya gitu. Sekarang 621. Asik. Pertama kalinya si Ucup ini masuk ke puncak teman-teman, puncak pas. Tadinya saya ada rencana baliknya itu lewat puncak 2, cuman sepertinya nanti sama istri saya aja deh. Karena tadi pas macet tuh jujur kepikiran lewat puncak 2 ada ini. Cuman ternyata nggak parah macetnya gitu loh. Jadi kita bisa nanti pulang lewat jalur sini juga, cuman kayaknya sih nggak dikontenin ya sepertinya. Karena kalian pasti tahu lah, karena ini fokusnya memang hanya untuk ngerasain feel-nya si Ucup jalan-jalan kayak gini nih, kayak gimana secara langsung. Segar banget. Ada fotografer ya sekarang memang ya. Cuman sayanya gembel. Motornya doang kepoles-poles, orang nggak gembel. Aduh. Ini dari tadi sih ada sih memang tukang fotografer gitu, cuman tanpa banner gitu. Jadi kayaknya yang jasa foto yang harus kita approach atau kita samperin gitu, minta tolong buat foto kayaknya. Cuman nanti lihat deh balik kayak gimana. Kadang-kadang kalau kayak di Ciwidey atau di beberapa spot yang memang ada fotografer gitu kan ada bannernya ya. Kalau ini tadi sih sepanjang mata saya yang rabun ini ngeliat itu nggak ada bannernya teman-teman. Jadi harus approach minta tolong foto gitu loh. Ini Ataun ramai tadi. Saya niatnya pengen mampir ke situ niatnya, kalau nggak kesini nih sola kecil lah, ke toilet. Nanti di tempat makan yang setelah puncak pas, coba kita nanti ada mood untuk makan bubur atau enggak, atau ngelewatin lagi lah, karena baru 6:30 juga teman-teman. Insya Allah sih cukup, saya nyampe rumah maksimal jam 9. Jadi cuma mindahin sarapan doang bener-bener. Nah, kita udah sampai spotnya Rindu Alam yang sekarang ini jadi Asep Strawberry. Bentar lagi tuh depan udah puncak pas. Warpatnya udah hilang guys. Udah hilang teman-teman, jadi udah nggak bisa dibilang warpat. Sumpah dingin banget bro. Nah, mungkin akan saya bablasin dikit nyari tukang bubur. Bubur enak deh.
Upsi. Yalah itu. Nih tadi saya mau berhenti di sini, cuman kita terusin dulu. Tuh atas ramai banget bro, tadinya nggak seramai itu. Cerah sekarang dah. Nah itu saya penasaran sama tower itu, ternyata bisa dinaikin. Aksesnya lewat mana ya waktu itu? Saya lupa lewat sini ya, apa bukan? Stasiun repeater ini sih kayak aksesnya, cuman tuh ditutup. Atau ada akses lain, mungkin saya kurang paham. Dan ini si nanti dulu. Nah kita udah sampai ke percabangan yang mau ke ini nggak sih, bener nggak sih lewat sini? Puncak 2 teman-teman. Iya, cuman kita nggak lewat situ nih. Saya mau muter balik, takut kebablasan sampai Bandung teman-teman. Nyaman banget. Ini ada bebek nih, bubur ayam. Kok bebek? Bubur ayam, bebek. Tadi saya ngomong apa sih? Tadi bubur lagi. Bebek. Astagfirullahaladzim. Sate Maranggihan Jawar di sana teman-teman. Cuman kayaknya sih dia selalu rame ya. Udah jam segini saya mau muter balik aja teman-teman, karena target saya jam 9 sampai rumah. Jadi spare waktunya masih bisa, cuman saya mau nyari sarapan dulu. Jadi biar cukup lah. Kita muter balik. Nanti jatahnya saya sama jatahnya sama istri. Karena jujur makan motor emang posisinya riding style-nya, kaki jok enak banget teman-teman. Kalau dibandingin sama Vario saya, aduh ampun, ini tuh enak aja gitu, walaupun nggak bisa ngebut nggak apa, enak. Nah, itu Hanjawar ke sana. Pengen makan sate Maranggi sebenarnya pagi-pagi itu, kayak dulu pernah sama istri saya. Dulu masih calon. Cuma nanti kalau saya bilang yang sekarang nih, kalau makan sate Maranggi masih ngiri tuh. Disinggung terus. Jadi mending kita makan yang umum-umum aja. Nanti buburnya satenya pas sama istri ya. Balik. Nah kalau baliknya nanti nggak terlalu banyak ya footage-nya, atau bahkan enggak, nanti teman sampai sarapan aja atau nyampe review motor nanti di video kepisah atau gimana, nggak tahu. Nanti di Gunung Mas saya akan berhenti lagi teman-teman. Gitu. Oke, kita lanjut dulu. Nanti seberhentinya aja kita lanjut lagi.
Oke, kita udah sampai Gunung Mas lagi, udah balik lagi. Dan saya rencananya mau masuk ke Gunung Mas, masuk bentar, toilet. Kalau ada sarapan, kita sarapan sekalian lah di situ. Total jalan dari rumah udah 2 jam 10 menit. Ya sih 2 jam. Ya udah benar 2 jam 10 menit. Udah sampai Sate Hanjawar tadi, jalan nggak di satenya sih. Terus muter balik, arah balik, dan sampai ke Gunung Mas lagi teman-teman. Ini biasa rame nih tuh, camping segala bisa. Lewat mana ya? Ini nggak bisa pak. Oh baru keluar, baru kita cari parkir. Ramai juga ya. Ya teman-teman, akhirnya tadi ke Gunung Mas tuh nggak jadi makan, cuma numpang toilet aja. Entah nanti akan berhenti lagi di jalan atau makan di rumah aja, karena udah jam segini juga. Jadi cukup sekian aja untuk videonya, untuk ngetes ya pertama kali lah si Ronin ini agak jauhan dikit. Jadi thank you banget buat yang udah mantau, yang udah mau nonton. Nanti untuk review lengkap si Roninnya di selanjutnya aja ya, karena ini baru sampai puncak juga jalan jauhnya. Walaupun ya overall enak, tapi untuk detail-detail terus apapun apa aja yang udah saya bukan ganti sih, tambahin aksesoris gitu-gitu di video selanjutnya aja. Oke, sekian aja teman-teman, see you di video selanjutnya. Yuk.